Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. EV atau electric vehicle memang semakin berkembang, khususnya di tanah air. Produsen-produsen semakin inovatif untuk meluncurkan mobil terbaru mereka dengan fitur, harga, dan spesifikasi kompetitif. Nah, adanya hal ini tentu berdampak pada harga jual dari EV tersebut. Semakin kompetitif pasar, maka konsumen semakin diuntungkan. Selain itu, tren positif penjualan mobil listrik di Indonesia juga semakin meningkat, memberikan dampak produsen memperkenalkan mobil listrik baru mereka yang segera rilis di pasaran. Pada video kali ini, kita bakalan bahas 5 mobil listrik terbaru dengan harga di bawah 200 juta yang siap rilis di Indonesia. Penasaran mobil apa saja itu? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @bat.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Number 5. Runo KZI. Salah satu merek asal Prancis ini setidaknya sudah ada di Indonesia sejak tahun 2002. Namun sayangnya penjualan mereka terbilang kurang baik di pasaran. Adanya transisi secara perlahan ke era mobil listrik membuat Runo tidak tinggal diam. Mereka segera merilis berbagai macam jenis kendaraan listrik di pasaran. Salah satunya ialah Runo KZI sebagai sebuah compact SUV dengan harga terjangkau. EV ini berbasis layaknya mobil yang sudah rilis lebih dulu di Indonesia, yakni Runo Kwid. Basisnya merupakan platform CMF-A dari Kwid yang merupakan kendaraan termurah dari Runo di pasaran. Mereka pun menggandeng di FSK dalam proses pembuatan mobil ini dengan tetap mempertahankan rancangan utama menyerupai Kwid. Untuk spesifikasi baterai, mobil ini menggunakan baterai lithium-ion 26,8 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 271 km. Tentunya ini terbilang sudah sangat cukup untuk penggunaan harian dalam kota. Baterainya pun juga menjadi sumber tenaga bagi motor listrik yang dapat menghasilkan kekuatan hingga 44 horsepower dan torsi 125 Nm. Tenaga yang dihasilkan ini kemudian disalurkan pada roda depan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 105 km. Mengenai harga, berkaca dengan pasar India yang sudah lebih dulu rilis, Runo KZI ini dibanderol mulai dari 10 lakh atau jika dikonversikan setara dengan 188 juta rupiah. Tentunya harga ini tidak jauh berbeda dengan Daihatsu Rocky yang beredar di pasaran Indonesia. Sehubungan dengan perilisan, Runo juga dapat merilis mobil ini di Indonesia karena memiliki platform yang sama dengan Kwid yang telah lebih dulu rilis. Number 4. Wuling Mini EV. Salah satu mobil listrik Wuling yang sudah diperkenalkan di Indonesia pada event Gias tahun lalu. Mobil ini setidaknya memiliki dimensi dengan panjang 2917, lebar 1493 dan tinggi 1621 mm. Dengan ukuran ini, bisa dikatakan kalau Wuling Mini EV memiliki dimensi compact. Eksterior mobil ini menampilkan warna cukup kontras dengan bodi pada posisi grill, spion panjang, palang belakang, dan juga tailgate. Mobil ini juga sudah menggunakan velg berukuran 12 inci dengan antena radio pendek terpasang. Letak port pengisian daya terletak di tengah. Lampu dipasang di lokasi keempat penjuru, terdapat pula sensor mundur di bagian belakang. Pokoknya ini adalah mobil dengan dimensi compact namun disertai fitur lengkap. Wuling Mini EV sanggup menampung 4 orang penumpang, di mana jok mobil juga terbilang luas. Terdapat satu layar di depan setir mobil, di mana semua informasi bisa dilihat dari layarnya tersebut. Sedangkan untuk dapur pacu atau mesin, mobil ini memiliki motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga hingga 27 horsepower dengan baterai 13,9 kWh. Baterai tersebut sanggup menempuh jarak hingga 170 km dengan sekali charge, dan juga butuh waktu 9 jam untuk bisa penuh. Lalu terdapat 2 mode berkendara yang bisa dipilih, yakni Eco dengan kecepatan maksimal 80 km per jam, dan mode Sport yang menawarkan kecepatan maksimal 105 km per jam. Soal harga mobil ini, dibanderol mulai dari 28.800 yuan hingga 37.600 yuan. Jika dikonversikan, setara dengan 63 juta hingga 83 juta rupiah. Tentunya ini sangat menarik dinantikan, mengingat Wuling sudah memperkenalkan mobil ini di Indonesia.
Number 3. Chery EQ1. Salah satu mobil yang diboyong oleh Chery ke Indonesia ialah Chery EQ1. Mobil ini setidaknya sudah diperkenalkan pada event IMS 2022 kemarin di Jakarta. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 1200, lebar 1670 dan tinggi 1550 mm, serta jarak sumbu roda berukuran 2150 mm. Dimensinya yang mungil ini membuat EQ1 dekat dengan kompetitornya yakni Wuling Mini EV. Selain dimensinya, Chery EQ1 ini juga dibekali dengan motor listrik berpenggerak permanen magnet sinkronos yang tidak kalah kecil. Motor listrik ini dapat menyalurkan tenaga puncak hingga 30 kW atau setara dengan 40,7 daya kuda, serta torsi maksimum 120 Nm. Mobil listrik ini juga dibekali dengan baterai lithium ion berkapasitas 30,6 kWh, di mana sanggup menempuh jarak hingga 301 km. Untuk pengecasan, baterai EQ1 ini diklaim bisa mengisi daya hingga 30-80% dalam waktu 30 menit saja. Sedangkan untuk interior, mobil ini memiliki fitur-fitur yang cukup simpel, seperti layar instrumen digital, head unit layar sentuh, dan jok penumpang depan yang bisa bergeser secara elektris. Chery juga memberikan fitur power battery protection system pada mobil ini. Mengenai harga, EQ1 sendiri mematok harga mulai dari 49.800 yuan, atau jika dikonversikan setara dengan 112 juta rupiah. Number 2. Wuling Baojun Kiwi EV. Selain Wuling Mini EV, mobil listrik lainnya yang diperkenalkan pada event Gias 2021 ialah Wuling Baojun Kiwi EV. Mobil ini dibangun di atas pondasi dari GS EV yang akan menjadi model EV untuk pasar Indonesia. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 2890, lebar 1650 dan tinggi 1590 mm. Sedangkan untuk jarak sumbu roda memiliki ukuran 2010 mm. Mobil ini dilengkapi dengan motor listrik yang dipasang pada gander belakang dengan daya 40 kW serta torsi 150 Nm, bersama dengan transmisi kecepatan tunggal. Paket baterainya ini juga dapat menjangkau jarak hingga 305 km dan fitur pengisian cepat DC yang dapat mengisi penuh kendaraan dalam waktu 1 jam. Wuling Baojun Kiwi EV juga sudah mengadopsi Baojun Telematic System 2.0 terbaru yang dapat melakukan berbagai fungsi dengan mudah dan cerdas, mencakup sistem interaksi suara kecerdasan buatan, navigasi jalan waktu nyata, fungsi WeChat yang dikendalikan suara, manajemen cerdas oleh aplikasi seluler, dan pembaruan over the air. Berkaitan dengan harga, mobil listrik ini dijual dengan dua tingkat trim, yakni Kiwi Listrik Designer dan Kiwi Listrik Artist. Kiwi Listrik Designer dibanderol pada range harga 69.800 yuan, atau jika dikonversikan setara dengan 154 juta. Sedangkan Kiwi Listrik Artist dibanderol pada range harga 78.800 yuan, atau setara dengan 174 juta rupiah. Number 1. Fengguang Mini EV. Mobil listrik yang perawakannya mirip dengan Wuling Mini EV, yakni Fengguang Mini EV, sebuah mobil listrik buatan di FSK yang hadir menggunakan desain two-box silhouette. Eksteriornya ini memiliki kesan yang kompak berkat sisi samping dan belakang mobil dibuat secara vertikal. Walau secara proporsi identik, tapi tetap saja ada perbedaan. Misalnya bentuk panel hitam bumper depan yang lebih dinamis, grill lebih lebar, dan pintu lebih berdimensi. Di samping itu, window line dan desain lampu-lampunya juga berbeda. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 2995, lebar 1495 dan tinggi 1640 mm. Fengguang Mini EV ini memiliki motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga hingga 34 horsepower. Angka tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan berkendara di lingkungan urban. Hal tersebut juga berarti tenaga mobil ini mengalahkan performa Wuling Hongguang Mini EV, di mana saat ini hanya memiliki tenaga setinggi 27 horsepower. Namun belum diketahui spesifikasi baterai yang digunakan secara detail. Berkaitan dengan harga, mobil ini menyasar konsumen mobil listrik dengan harga terjangkau, di mana bandrol harga yang ditawarkan pada range $5.000 atau setara dengan 71,3 juta rupiah.
Tentunya ini sangat menarik dinantikan, mengingat di FSK juga menawarkan produk mereka di Indonesia. Nah, itu dia 5 mobil listrik terbaru di bawah 200 jutaan yang siap gebrak pasar Indonesia. Tertarik nggak dengan salah satu dari list mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @betitik_otomotif_ca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.